Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang WKNN atau Wake Key Nearest Neighbor. Sebelum itu mungkin kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Vicky Afrizal dengan NIM 19035. Setelah itu ada Muhammad Farid Irsyadi dengan NIM 19071. Selanjutnya ada Ali Gufron dengan NIM 19140. Selanjutnya ada Muhammad Hafid Ardana Putra dengan NIM 19146. Setelah itu ada Muhammad Anang Ma'ruf dengan NIM 19147. Selanjutnya ada Rildo Tampu Bolon dengan NIM 19005. Selanjutnya ada Daniel Siburian dengan NIM 19043. Setelah itu juga ada Faradila Aulia Rahma dengan NIM 19171. Selanjutnya ada Ahmad Alifandi Wicaksono Putra dengan NIM 19177. Dan yang terakhir ada Fahru Rizal dengan NIM 19178. Untuk slide selanjutnya, Wake Key Nearest Neighbor atau WKNN. Klasifikasi WKNN merupakan pengembangan dari klasifikasi K Nearest Neighbor atau KNN. WKKN memakai prinsip yang sama dengan KKN, yaitu mencari jarak terdekat antara data yang akan diuji dengan sejumlah K tetangga terdekat dalam data latih. WKNN memberi bobot terberat pada tetangga terdekat dan terkecil pada tetangga terjauh sesuai jarak. Prinsip kerja WKKN mengikuti prinsip kerja KKN, yaitu mencari data uji dengan jarak terdekat terhadap data latih sesuai K tetangga terdekat yang dipilih. Langkah pengklasifikasian menggunakan WKN. Weighted Key Nearest Neighbor Technique and Original Classification. Dalam penelitian ini dijabarkan teknik klasifikasi dengan menggunakan Weighted Nearest Neighbor atau WKNN. Secara garis besar ada 5 langkah pengklasifikasian dengan menggunakan Weighted KNN. Yang pertama adalah menentukan sampling data, selanjutnya mencari nilai K plus 1, dilanjutkan dengan normalisasi jarak Euclid, lalu kemudian dilakukan pembobotan pada jarak yang sudah dinormalisasi dan mencari bobot terberat untuk menentukan klasifikasi. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung algoritma WKNN untuk menentukan sesuatu keputusan menggunakan Excel. Untuk data awalnya sendiri ada 14 data training dan 1 data testing. Untuk data ini ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Play di sini yaitu suatu keputusan apakah permainan akan dilaksanakan atau tidak. Misalnya di sini ID 1 ada outlooknya sunny, temperatur hot, humidity-nya high, windy-nya false. Untuk play-nya tidak diadakan atau no. Untuk yang ketiga ada cloudy, outlooknya cloudy, temperaturnya hot, humidity high, windy false. Untuk play-nya dilaksanakan atau yes. Pada kesempatan kali ini kita akan mencari play-nya dari data testing. Yang tahap pertama itu kita konversikan nilai terlebih dahulu untuk temperatur, humidity, dan windy-nya menjadi dalam bentuk nominal. Untuk temperatur sendiri, untuk temperatur hot kami konversi ke rank 30-an, untuk mild atau sedang kami konversi di angka 20-an, suhu 20-an. Untuk coldnya di angka belasan.
Untuk humidity atau kelembapannya, untuk hack kami set 70 ke atas, untuk yang normal 70 ke bawah. Untuk windy di sini karena data testingnya false, jadi yang false kita konversi menjadi angka 1, yang true kita konversi jadi angka 0. Selanjutnya itu kita cari data maksimum dan minimumnya dari temperatur dan humidity-nya. Untuk temperatur sendiri, untuk data maksimalnya di sini yaitu angka 34, untuk minimalnya yaitu angka 13, untuk maksimal dari humidity-nya angka 7 di angka 78, untuk minimalnya di angka 48. Selanjutnya yaitu tahap normalisasi. Di rumus normalisasi yaitu di mana data dikurangi data minimum per data maksimum dikurangi data minimum. Kita normalisasi bagian temperaturnya. Ada temperatur di sini D28, yaitu temperaturnya dikurangi dengan data minimum di D45 dibagi data maksimum yaitu D44 dan dikurangi data minimum di D45, lalu di enter, hasilnya itu 0,90476, begitupun seterusnya, dan humidity pun begitu dengan dikurangi dan dengan data maksimum dan minimumnya sendiri. Untuk data testingnya juga dinormalisasi. Selanjutnya yaitu tahap WKNN-nya. Yang pertama itu kita mencari distance. Distance di sini rumusnya yaitu akar sigma F J min Y YC. Di sini rumusnya SQRT jangan kurung D49 di sini D49 dikurangi D64. D64 nya yaitu temperaturnya di data testing di akar di pangkat 2 plus E49 yaitu datanya dikurangi E64 yaitu data testingnya untuk humidity di pangkat 2 juga, terus di enter, hasilnya itu 0,8265, begitupun seterusnya. Untuk wake, selanjutnya kita mencari wake-nya yaitu rumusnya yaitu 1 per distance, rumusnya yaitu 1 per distance-nya ini di sini, 1 per distance-nya ini, terus di enter, hasilnya 1,20992, begitupun seterusnya sampai ke data 14. Selanjutnya kita mencari totalnya kita menggunakan rumus sum C8 sampai C81. Kita klik enter, untuk totalnya yaitu 23,8397. Selanjutnya kita mencari SI sendiri, rumusnya yaitu sigma W kali S per sigma kali W. Untuk rumusnya sendiri berikut ini, yaitu C68 dikali C68 plus C68 kali C69 plus C68 kali 70, begitupun seterusnya, ininya dikali angka ini sampai semua data terkali, terus dikurung dibagi totalnya yaitu C83, terus di enter, hasilnya itu 1,20992, hasilnya sama dengan nilai wake-nya, begitupun seterusnya sampai bawah. Untuk sini sendiri kita ambil nilai tertinggi di sini adalah nilainya angka 5,
Angka 5 yaitu data ke 1. Angka 5 itu data ke data ke-8. Kita cari data ke-8 di sini. Data ke-8 nilainya 0. Jadi nilainya di sini 0. Begitupun berikut hasilnya dari WKNN. Selanjutnya yaitu kita akan mencoba mempraktekkan WKNN menggunakan tools Orange. Untuk persiapannya kita siapkan yaitu 2 file Excel yaitu data training yang berisi 14 tadi, 14 data tadi, dan Excel satunya yaitu data testing, yaitu data testing yang nomor 15 tadi. Untuk 2 Excel ini kita akan importkan ke Orange. Yang pertama kita drag and drop file, isi file pertama dengan data testing, data training, dan di sini role-nya sebelumnya yaitu fitur kita ganti ke target karena play di sini yang akan kita cari di KNN-nya. Kita klik apply. Selanjutnya kita drag and drop file kedua. Di sini kita gunakan data testing. Ini sudah data testing. Untuk role-nya tidak perlu diubah karena ini untuk testingnya. Untuk filenya sendiri kita coba lihat dengan data tabel. Kita sambungkan. Dan ini berikut data tabel dari data trainingnya. Dan ini data untuk data testingnya. Karena playnya tadi kosong, jadi berubah menjadi tanda tanya karena ini yang akan kita cari. Selanjutnya kita drag and drop KNN di bagian model. Ini ada KNN, kita sambungkan. Di sini KNN-nya kita set numbernya ke 5 karena datanya ada 5. Selanjutnya kita evaluate menggunakan prediction di sini. Kita sambungkan ke prediction. Di sini udah ada targetnya yaitu no dan yes. Karena belum ada data testingnya, jadi prediksinya belum jalan. Kita sambungkan. Sebelumnya kita select row data trainingnya, data testingnya, select row, kita select kolom, di sini fiturnya yang akan kita testing, dan select kolomnya disambungkan ke prediction. Di sini prediksinya yaitu KNN-nya no. Bisa dicari KNN no-nya sebanyak 60%, untuk KNN yes-nya sebanyak 40%. Dan untuk lebih jelasnya kita drag and drop data tabel lagi. Kita sambungkan prediction ke data tabel. Dan di sini akan muncul yaitu KNN-nya hasilnya no. Untuk KNN no-nya 0,6, KNN yes 0,4, dan untuk outlook ini temperatur 15, humidity 75, wind force, play-nya adalah no, dan hasilnya sama seperti yang di Excel tadi. Mungkin coba itu penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengimplementasian WKNN pada tools MATLAB.
Nah, di sini kami menggunakan codingan, tapi kalau di MATLAB ini data yang kami gunakan merupakan data statis, ya artinya kami tidak mengimport data dari Excel. Data-datanya yaitu ada X, Y, dan C ini dengan codingan seperti yang bisa dilihat di layar. Kemudian kita bisa run. Setelah di run nanti akan muncul diagramnya seperti ini. Titik-titik ini melambangkan data-data yang telah kita isikan tadi sesuai dengan variabelnya, sedangkan ini merupakan hasil dari WKN-nya. Kemudian kita juga bisa lihat hasilnya yaitu X2Y4. Kemudian kita juga bisa melihat data dalam bentuk angka. Kita tinggal ketikkan distance, nanti dia akan keluar data-datanya. Lalu kita ketikkan C. Nah, ini merupakan data-data yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.